Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Adilah. Pada video kali ini saya membahas mengenai monitoring pencegahan dekubitus. Apa itu dekubitus? Luka dekubitus adalah kerusakan atau kematian kulit akibat adanya penekanan pada suatu area secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Faktor pemicu dekubitus yaitu aktivitas hanya dilakukan di tempat tidur, tidak dapat mengontrol buang air besar atau kecil, adanya gangguan saraf, asupan nutrisi atau cairan yang buruk, usia tua di atas 60 tahun, imobilitas atau tidak dapat bergerak secara mandiri, dan memiliki penyakit yang diderita dalam waktu lama seperti diabetes mellitus. Gejala awal dekubitus. Yang pertama, adanya perubahan tekstur kulit. Kulit menjadi lebih lunak atau keras dibandingkan jaringan sekitar. Yang kedua, perubahan warna kulit. Warna kemerahan pada area penekanan. Yang ketiga, perubahan suhu kulit. Area mengalami penekanan akan lebih dingin atau hangat. Keempat, muncul cairan atau nanah, lalu terakhir luka terbuka pada kulit. Salah satu upaya pencegahan dekubitus yaitu dengan melakukan monitoring berkala pencegahan dekubitus. Yang pertama, melakukan pengkajian integritas kulit menggunakan Braden Scale. Ada 6 parameter pengkajian skala Braden. Yang pertama, persepsi sensorik. Skor 1, jika pasien tidak merasakan stimulus nyeri atau mengalami penurunan kesadaran. Skor 2, jika hanya berespon pada stimulus nyeri. Skor 3, jika ada gangguan sensori pada ekstremitas 1 atau 2. Dan skor 4, tidak ada gangguan. Lalu yang kedua, kelembapan. Skor 1, jika selalu terpapar keringat atau urin. Skor 2, jika kondisi kulit sangat lembab. Skor 3, jika kondisi kulit kadang lembab. Dan skor 4, jika kulit kering. Yang ketiga, aktivitas. Skor 1, jika pasien terbaring di tempat tidur. Skor 2, jika pasien tidak bisa berjalan. Skor 3, jika pasien berjalan dengan atau tanpa bantuan. Dan skor 4, jika pasien dapat berjalan di sekitar ruangan. Keempat, mobilisasi. Skor 1, jika pasien tidak mampu bergerak. Skor 2, jika tidak dapat merubah posisi secara teratur. Skor 3, jika dapat merubah posisi tubuh secara mandiri. Skor 4, jika dapat merubah posisi tanpa bantuan. 5. Nutrisi. Skor 1, jika tidak dapat menghabiskan sepertiga porsi makanan. Skor 2, jika jarang menghabiskan setengah porsi makanan. Skor 3, jika mampu menghabiskan lebih dari setengah porsi makanan. Skor 4, jika dapat menghabiskan porsi makanan. 6. Gesekan atau robekan. Skor 1, jika pasien tidak mampu mengangkat badannya. Skor 2, jika pasien membutuhkan bantuan minimal mengangkat badannya. Skor 3, jika pasien bisa mengangkat badannya. Langkah kedua, menjumlahkan skor setiap parameter di Braden Scale. Ketiga, mengidentifikasi tingkat resiko ringan dengan skor 15-18, risiko sedang skor 12-14, dan risiko tinggi dengan skor di bawah 11. Yang keempat, melakukan intervensi keperawatan sesuai tingkat resiko. Intervensi keperawatan pada pasien dengan risiko ringan. Yang pertama, memeriksa adanya kemerahan terutama area penendolan tulang setiap hari. Kedua, meletakkan bantal di area betis atau biarkan tumit mengambang. Ketiga, melakukan perubahan posisi tidur. Keempat, menggunakan lotion atau pelembab pada kulit yang kering. 5. Memonitor adanya penurunan berat badan atau intake nutrisi yang tidak adekuat. Keenam, mengganti linen secara berkala atau sesuai kebutuhan. Dan ketujuh, memberikan pendidikan kesehatan. Intervensi keperawatan pada pasien dengan risiko sedang. Yang pertama, memeriksa adanya kemerahan terutama area penendolan tulang 2 kali sehari. Yang kedua, meletakkan bantal di area betis atau biarkan tumit mengambang. Yang ketiga, melakukan perubahan posisi tidur 2 jam sekali dengan maksimal head up 30 derajat. Yang keempat, menggunakan kasur dekubitus. 5. Menggunakan lotion atau pelembab pada kulit yang kering. 6. Mengkaji kebutuhan konsultasi gizi. 7. Mengganti linen secara berkala atau sesuai kebutuhan. 8. Memberikan pendidikan kesehatan. Intervensi keperawatan pada pasien dengan risiko tinggi. Yang pertama, memeriksa adanya kemerahan terutama area penonjolan tulang 2 jam sekali. Yang kedua, meletakkan bantal di area betis atau biarkan tumit mengambang. Ketiga, melakukan perubahan posisi tidur 2 jam sekali dengan maksimal head up 30 derajat. Yang keempat, menggunakan kasur dekubitus.
5. Menggunakan lotion atau pelembab pada kulit yang kering. 6. Mengkaji kebutuhan konsultasi gizi. 7. Mengganti linen secara berkala atau sesuai kebutuhan. 8. Memberikan pendidikan kesehatan. Langkah terakhir dalam monitoring pencegahan dekubitus yaitu pendokumentasian. Cara pengisian form monitoring pencegahan dekubitus: yang pertama, lakukan pengkajian ulang risiko dekubitus menggunakan Braden Scale setiap hari, kecuali jika terdapat perubahan kondisi pasien. Yang kedua, berikan tanda checklist pada kolom sesuai tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, pengisian form monitoring dilakukan jika risiko ringan 24 jam sekali, risiko sedang 12 jam sekali, dan risiko tinggi 2 jam sekali.